Bab 9 masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April, akan segera kita dengarkan bersama-sama. So, let's audio tune lovers, check it out together. Reyhan dan Ana telah sampai di restoran bintang 5. Diki sudah disuruh pulang ke kantor terlebih dahulu. Hari ini Rey ingin menghabiskan waktu bersama kekasih barunya. "Kamu mau pesan apa?" tanya Rey. Ana menatap buku menu di hadapannya. Ada banyak sekali makanan enak di restoran ini. Tetapi bukan itu yang Ana pikirkan. Dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat Reyhan merasa ilfil padanya. Ana memesan makanan sebanyak 5 menu, belum lagi makanan penutup yang dia pesan. Reyhan menatap tidak percaya makanan yang dipesan Ana. Bukankah wanita sangat menjaga pola makan? Namun Ana memesan banyak makanan. "Kamu yakin memesan makanan sebanyak itu?" tanya Rey. Ana mengangguk. "Tentu saja, aku makannya banyak. Kamu tidak suka punya pacar yang banyak makan?" Reyhan menggeleng. Tidak, aku suka kok." Reyhan terbata-bata. Pelayan membawakan makanan yang telah dipesan oleh Ana dan Reyhan. Pelayan mulai menata makanan di atas meja. Reyhan merasa sudah kenyang hanya melihat begitu banyak makanan. "Silakan," ucap pelayan restoran. "Terima kasih," ucap Ana. Ana mulai makan dengan rakusnya. Reyhan menelan ludah melihat tingkah Ana. Makanannya saja tidak dia makan. Reyhan asyik memperhatikan Ana yang makan. "Kamu tidak makan? Makanan di sini enak-enak loh," kata Ana dengan mulut yang penuh dengan makanan. "Habiskan dulu makanan di mulutmu, nanti tersedak," ucap Rey. Ana tersedak makanan. Cepat-cepat Reyhan memberikan Ana minum. "Pelan-pelan saja makannya, tidak ada yang akan mengambil makananmu." Reyhan mengelap bibir Ana dan mengelus punggung belakangnya. Ana menatap wajah Reyhan, dia merasa diperhatikan oleh pria yang menjadi kekasihnya. "Kamu sengaja bertingkah konyol kan?" kata Rey. Ana terdiam menunduk, dia memang sengaja melakukan itu. Ana ingin Reyhan ilfil dan tidak lagi mengganggu dirinya. Namun rencananya semua itu akan gagal. Sepertinya gagal. "Maaf, aku membuatmu malu," ucap Ana. "Kamu mau bertingkah konyol bagaimanapun, kamu akan tetap menjadi pacar aku," tutur Reyhan. "Habiskan semua makanan yang kamu pesan itu, sangat sayang kalau dibuang," kata Rey. Ana mendelik mendengarnya. Dia tidak sanggup jika harus menghabiskan makanan sebanyak itu. Perutnya saja sudah kenyang. Niat hati ingin mengerjai Reyhan, tapi malah dirinya yang terjebak. Senjata makan tuan istilahnya. "Aku sudah kenyang," lirih Ana. Reyhan menyunggingkan senyum di wajahnya. "Kamu yang pesan ini semua kan? Jadi kamu yang harus habiskan." Ana menggeleng tidak sanggup. "Maaf, aku akan bayar semuanya. Aku sungguh tidak sanggup untuk makan lagi." Reyhan bersedekap dada. "Bukan masalah uang. Ini karena kamu mubazir makanan." Reyhan memanggil pelayan restoran untuk meminta tagihan bil. Reyhan mengeluarkan kartu untuk membayar. Reyhan juga mengeluarkan kartu black card untuk Ana. "Kartu ini untukmu, pakai sesuka hatimu," kata Rey. Ana menatap black card yang disodorkan oleh Reyhan. "Kamu ingin membayarku? Kamu pikir aku wanita penghibur?" Reyhan menghela nafas. "Aku kekasihmu sekarang, sudah sewajarnya aku memenuhi kebutuhanmu." "Baru kekasih dan bukan suamiku. Aku tidak butuh uang kamu itu."
Selesaikan saja drama ini selama seminggu. Kesal Anna. Rehan menghela nafas panjang. Anna salah paham padanya. Maksud dari Rehan memberi kartu itu agar Anna bisa belanja sepuas hatinya. Bukannya sudah biasa jika kekasih memberi uang pada pasangannya untuk bersenang-senang. Apalagi Rehan tipe pria yang sangat royal. Biasanya kekasih satu malamnya sangat suka jika diberi uang. Mereka akan berbelanja sepuas hati mereka. Terserah, aku mau selama seminggu kamu pegang kartu ini. Rehan memasukkan kartu itu ke dalam tas Anna. Nanti malam, kamu harus menemani aku bertemu seseorang. Berdandanlah yang cantik, ucap Ray. Dimas akan makan malam di rumah. Aku tidak bisa menemanimu, kata Anna. Selepas suamimu itu pulang, kamu bersiap-siap pergi denganku. Aku akan menjemputmu nanti malam, kata Ray. Rehan sudah tahu semua aktivitas rumah tangga Anna. Dimas akan pulang ke rumah istri keduanya setelah makan malam. Anna akan sendirian selepas itu. Ini adalah kesempatan Rehan untuk bermalam bersama kekasihnya. Baiklah, sekarang antar aku pulang, kata Anna. Rehan dan Anna keluar dari restoran mewah itu. Mereka masuk ke dalam mobil dan berlalu dari sana. Tanpa diberitahu oleh Anna, pria di sampingnya itu sudah tahu alamat rumahnya. Mobil sampai di pekarangan rumah Anna. Rehan dan Anna keluar dari mobil. Rehan mengikuti Anna dan melangkah masuk ke dalam rumah. Hei, kamu pulang sana, nanti Dimas akan pulang, ucap Anna. Rehan terkekeh. Suamimu itu masih lama pulangnya. Kita habiskan siang ini bersama dulu. Anna mengepal geram. Terserah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ray berbisik di telinga Anna dengan senang hati. Anna langsung naik ke atas menuju kamar. Dia menuju kamar mandi berganti pakaian. Rehan duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Anna menuruni anak tangga satu persatu. Dia ke dapur membuatkan Ray minuman. Anna menyusul Rehan yang berada di ruang TV. Dia meletakkan minuman dan cemilan di atas meja. Anna duduk di sofa berhadapan dengan Rehan. Dia baru memperhatikan secara jelas wajah Rehan. Benar-benar sangat tampan. Rehan melepas jas mahalnya. Dia juga membuka 3 kancing kemeja bajunya. Rambutnya juga dibuat acak-acakan. Rehan menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Kemarilah, kenapa dudukmu jauh begitu? Aku duduk di sini saja, kata Anna. Rehan menarik tangan Anna agar duduk di sampingnya. Aku sudah bilang, bertingkahlah layaknya seorang kekasih. Atau kamu mau aku? Iya, akan aku lakukan, ucap Anna sebelum Rehan menyelesaikan ucapannya. Anna telah memotongnya. Anna tahu Rehan akan mengancamnya dengan foto-foto itu. Anna duduk secara berdekatan dengan Rehan. Rehan merebahkan kepala Anna di dada bidangnya. Dia lalu mengecup kening Anna. Langsung saja Anna bergeser dari duduknya. Dia kaget apa yang dilakukan oleh Rehan. Anna terbata-bata. Apa yang kamu lakukan? Ray tersenyum. Aku hanya menciummu saja. Apa itu salah? Jangan lakukan lagi, peki Anna. Rehan mendudukkan tubuh Anna di atas pangkuannya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Anna dengan erat. Anna berusaha untuk melepaskan diri. Jangan bergerak, kamu membangunkan yang di bawah sana, kata Rehan. Anna langsung tidak bergerak lagi. Lepaskan, jangan begini. Tadi kamu bilang akan melakukan apapun sebagai pacarku. Baru aku kecup saja kamu sudah marah. Itu sudah biasa bagi sepasang kekasih kan? Tutur Ray. Anna menatap kesal kepada Ray. Jika dia masih single mungkin biasa saja. Tetapi ini dia masih bersuami.
Ada rasa tidak enak dalam hatinya. Bagaimanapun dia sudah mengkhianati Dimas kali ini. Dia sudah berselingkuh dengan membawa laki-laki lain ke rumah dan menyentuhnya. That's it. There is a message from the author. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. I will be back to read the next chapter. So, audio tune lovers, wait for me. Don't go away, to be continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.